Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 4, kelompok Fortunity, akan menjelaskan hasil analisis kami di beberapa minggu sebelumnya tentang analisis mahasiswa yang kesulitan dalam mengatur jadwal dan tugasnya. Di sini kita akan menjelaskan mulai dari hasil wawancara kami, lalu ada empathy mapping, lalu ada analisa customer journey, ada user persona, dan analisa pain dan gain, hingga problem statement-nya. Namun sebelum itu semua, kelompok kami akan melakukan yel terlebih dahulu. Silakan teman-teman boleh on mic terlebih dahulu. Sudah siap ya? Siap nggak nih? Siap. Oke. Apa-apa ya? 1, 2, 3. Kami 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 kelompok kelompok empat 4, kelompok Fortunity, kerja sama solid, kita inspiratif, nongkinya di nongkinya mana? di mana? Sebelah Mama Andra, semua bersorak. Opportunity Keberuntungan Keberuntungan di di tangan tangan kita. Nah, mantap banget ya, sudah semangat semuanya. Langsung saja di sini, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Sekar terkait hasil dari wawancara kita. Silakan. Oke, izin share screen ya. Udah kelihatan belum, teman-teman? Sudah. Udah ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Sekar Erlena Putri. Di sini mau ngejelasin tentang hasil wawancara dari kelima narasumber. Yang pertama, ada hasil wawancara aku sendiri dengan profil narasumber Alia Permata Nur Fajri dengan umur 18 tahun, status mahasiswa Telkom University dengan jurusan D3 Sistem Informasi, sekarang beliau semester 2. Oke, kemudian kesibukannya yang pertama dia sibuk mengikuti 4 UKM, kemudian mengikuti 1 study group, yang ketiga sibuk menjadi panitia sebuah acara dan mengerjakan proker, kemudian yang keempat sibuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian ada strategi dan tantangan. Yang pertama, membuat list tugas di notes HP. Yang kedua, mengerjakan tugas yang paling dekat deadline. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang gampang kemudian yang susah. Yang keempat, menggunakan teknik belajar Pomodoro atau 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Kemudian yang kelima, banyak tugas kelompok dan deadline-nya bersamaan. Selanjutnya ada bentrok dengan kegiatan lain seperti UKM dan study group yang dia ikuti. Selanjutnya di sini ada akibatnya. Yang pertama, mengerjakan tugas secara bersamaan dan bergantian. Yang kedua, kewalahan sehingga hasil tidak maksimal. Selanjutnya ada hambatan dan emosi yang dialami. Yang pertama, sering terdistract oleh handphone atau media sosial. Kemudian masih sering menunda tugas seperti dia menonton film terlebih dahulu, bermain game, atau scrolling. Selanjutnya ada susah berkomunikasi dengan kelompok. Kemudian yang ketiga, stres tugas menumpuk dengan deadline yang berdekatan. Yang keempat, sering menunda serta terhambat oleh kegiatan lain seperti prokeran UKM-nya dan rapat divisi. Selanjutnya ada kebutuhan yang dia butuhkan, yaitu membutuhkan suatu aplikasi untuk mengatur banyak kegiatan ataupun jadwal dengan lebih baik. Oke, selanjutnya ada hasil wawancara Dava dengan profil narasumber namanya Farhan Elta dengan umur 18 tahun, statusnya mahasiswa Bina Nusantara University, jurusannya Computer Science semester 2. Yang pertama, kesibukan beliau yaitu sibuk mengikuti 3 UKM.
Kemudian sibuk menjadi panitia untuk sebuah acara, sibuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, terutama tugas kelompok. Yang kedua ada strategi dan tantangan. Yang pertama menggunakan aplikasi Notion untuk mengatur jadwal dan tugas. Selanjutnya kesulitan menentukan prioritas tugas karena yang pertama banyak deadline bersamaan, kedua jadwal tugas bertabrakan dengan kegiatan lain, ketiga menganggap semua tugas sama prioritasnya. Selanjutnya di sini ada akibatnya. Yang pertama mengerjakan banyak tugas secara bersamaan dan bergantian. Kemudian yang kedua kewalahan sehingga hasil tugas tidak maksimal. Selanjutnya ada hambatan dan emosi yang dialami. Yang pertama sering terdistract oleh handphone atau media sosial. Yang kedua lingkungan kurang kondusif. Yang ketiga frustasi saat harus menyusun jadwal dan prioritas sendiri di Notion. Yang ketiga stres saat tugas menumpuk dengan deadline berdekatan. Yang keempat, malas dan kewalahan akibat sistem manajemen yang kurang efektif. Selanjutnya ada kebutuhan yang dia butuhkan, yaitu membutuhkan aplikasi alternatif untuk mengatur banyak jadwal secara efisien. Kemudian, di sini ada hasil wawancara Kevin, di mana profil narasumbernya bernama Khalif Muzaki Alfikri Syamsi dengan umur 19 tahun. Status mahasiswa UIN Bandung dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekarang semester 2. Kesibukan beliau yaitu yang pertama berkuliah, yang kedua sibuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen, terutama tugas kelompok. Selanjutnya ada strategi dan tantangan. Yang pertama, sejauh ini dia belum merasa terlalu kesulitan. Yang kedua, mengerjakan tugas secara langsung sesaat setelah dosen memberikan tugas dan dikerjakan di tempat yang mendukung seperti kosan teman ataupun perpustakaan. Kemudian yang ketiga, pertama jelas tentuin tugas yang dia prioritaskan. Dalam kasus ini, dia memprioritaskan tugas yang deadline-nya lebih dekat maupun tugas itu adalah tugas yang paling berat sekalipun. Selanjutnya yang keempat, belum pernah pakai sama sekali aplikasi yang mendukung, tapi mungkin ke depannya dia akan menggunakan aplikasi untuk mendukung mengatur tugas dan kegiatannya. Selanjutnya di sini ada hasil wawancara Farhan dengan profil narasumber yang bernama Rizky Perdana dengan umur 19 tahun, status mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan jurusan Teknik Geologi, sekarang semester 2. Oke, dengan kesibukannya yang pertama sibuk berkuliah, yang kedua sibuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, terutama tugas kelompok. Yang kedua ada strategi dan tantangan. Yang pertama, narasumber memiliki strategi menyelesaikan tugas dalam waktu H-2 setelah tugas diberikan, H+2 setelah tugas diberikan. Yang kedua, setiap tugas yang diberikan biasanya memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Dalam 1 minggu, rata-rata terdapat 4 tugas, di mana 2 diantaranya mengharuskan bertemu dengan asisten pengajar. Selanjutnya yang ketiga, lokasi asisten pengajar yang berjauhan menjadi tantangan tersendiri bagi dia, terutama karena tugas tersebut harus dikumpulkan pada hari Senin. Selanjutnya yang keempat ada dalam menyusun prioritas, narasumber lebih memilih mengerjakan tugas lebih sulit terlebih dahulu dibandingkan dengan deadline yang paling dekat. Kemudian yang kelima, mencatat semua tugas secara manual di kertas sebagai bentuk manajemen tugas pribadi. Yang keenam, tidak menggunakan HP untuk membalas chat saat mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, mendengarkan musik sebagai cara untuk tetap fokus. Selanjutnya di sini ada hambatan dan emosi yang dialami. Yang pertama, beberapa tugas seringkali belum dikerjakan di kelas sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Yang kedua, adanya kegiatan tak terduga dari jurusan maupun himpunan seringkali mengganggu jadwal pengerjaan tugas. Yang ketiga, jika mengalami kewalahan, ia lebih memilih mengerjakan tugas bersama teman-temannya agar bisa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, pernah mengalami kegagalan dan menentukan skala prioritas akibat kendala teknis seperti belum memahami penggunaan suatu aplikasi yang diperlukan untuk tugas. Oke, di sini yang terakhir ada hasil wawancara Dea dengan profil narasumber Hilaliyah Ayu Fauziah dengan umur 20 tahun, status mahasiswa Telkom University, jurusan S1 Teknik Elektro, semester 6. Oke, yang pertama ada kesibukan beliau.
Yang pertama kuliah, yang kedua capstone design, yang ketiga asisten lab praktikum RL, yang keempat asisten lab riset ARRG, yang kelima rencana ikut lomba riset sawit, yang keenam rencana ikut kompetisi inovasi PF Muda 2025, yang ketujuh proyek dana hibah dengan dosen FRI, dan yang terakhir proyek pendanaan internal Telkom buat riset. Oke, yang kedua ada strategi dan tantangan. Sudah yang pertama, jarang menggunakan aplikasi to-do list atau notes dan lain-lain. Yang kedua, mengerjakan tugas berdekatan dengan deadline, dan ada beberapa tugas yang pernah terlewat. Kemudian yang ketiga, strategi mengatasi waktu mengerjakan tugas di waktu sebelum mulai kelas atau sesudah kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas secara spontan dan tidak ada penjadwalan. Yang terakhir, meskipun sibuk sebagai anggota organisasi atau sebagai asisten lab, beliau juga masih sempat membagi waktu untuk mengerjakan tugas. Yang terakhir ada hambatan dan emosi yang dialami. Yang pertama merasa kewalahan dan pusing akibat tugas yang menumpuk dan deadline tugas yang berdekatan. Mungkin cukup dari aku, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Sekar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya izin Saskin terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, empathy mapping. Nah, untuk empathy mapping sendiri, dia ini terbagi menjadi 4 bagian ya, yaitu ada feel, ada think, ada does, dan juga ada say. Di sini dari masing-masing kami telah merangkum dari hasil wawancara yang kami lakukan dan kita lakukan empathy mapping sendiri-sendiri. Bisa dilihat di sini ada warna-warni sendiri setiap notes-nya. Di sini mulai dari feel, apa yang narasumber kami rasakan, yaitu ada kesulitan mengatur waktu, ada kewalahan dan pusing, ada bingung, lalu ada stres, banyak tugas, lalu ada yang merasa overwhelmed atau burnout itu, lalu ada yang merasa sedikit frustasi, ada juga yang deadline dari dosen suka terlalu banyak yang berdempetan. Untuk ting sendiri, apa yang narasumber kami pikirkan, yaitu ada susah bagi waktu karena rumahnya jauh, lalu ada juga aplikasi kalender banyak yang ribet, lalu ada juga kurang waktu istirahat yang cukup, lalu ada ingin lebih mudah mengelola tugas, ada ingin lebih mudah menentukan prioritas, dan juga yang bilang, ada juga yang berpikiran jika saya fokus berorganisasi, maka nilai kuliah bakalan turun. Lalu ada juga yang berpikiran ingin berhasil keduanya, tapi gimana cara mengaturnya gitu. Lalu ada does, yaitu apa yang narasumber kita lakukan. Yang pertama ada mencatat di notes HP atau di notebook. Lalu ada dosen kasih tugas langsung dikerjain di hari itu juga. Lalu ada mengerjakan tugas yang dekat dengan deadline. Lalu ada yang mengerjakan tugas pada saat jeda matkul. Ada juga yang prioritasin tugas dengan deadline paling dekat. Lalu ada yang melakukan tugasnya secara multitasking dalam mengerjakan tugas. Lalu ada yang membuat manajemen tugas sendiri. Lalu ada yang menulis jadwal dengan sticky notes. Lalu ada yang mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Lalu ada di sini bagian say atau apa yang narasumber kami ucapkan gitu ya. Di sini ada kadang tugas terlewat deadline. Lalu ada yang terlalu sibuk sehingga sulit mengatur waktu. Ada juga yang bilang capek, tugas nggak ada habisnya. Lalu ada juga yang bilang butuh banget AI buat jadi asisten sehari-hari. Lalu ada juga yang bilang sedikit waktu luang karena jadwal yang menumpuk. Lalu ada juga yang bilang butuh pengolah jadwal otomatis. Dan juga ada yang bilang aplikasinya masih manual, jadinya ribet. Nah, aplikasi ini tuh refer ke aplikasi lain ya, seperti Notion itu. Lalu di sini ada pain dan gain. Jadi setelah kita memetakan feel, think, does, dan say-nya, di sini kita juga mengelompokkan mana yang masuk ke pain, mana yang masuk ke gain.
Untuk PEN sendiri di sini seperti ada kesulitan mengatur waktu, kewalahan dan pusing, bingung, lalu ada overwhelm, stres banyak tugas, lalu ada sedikit frustasi, lalu ada yang aplikasinya masih manual, ribet. Lalu untuk gainnya sendiri, sini ada butuh pengelola jadwal otomatis, butuh banget AI, jadi asisten sehari-hari. Lalu ada ingin lebih mudah menentukan prioritas, ada yang mencatat di notes HP atau notebook, lalu ada yang ingin lebih mudah mengelola tugas. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya izin stop share screen. Baik, saya izin share screen dulu ya. Share screen-nya udah terlihat belum? Sudah. Oke. Nah, baik. Di sini saya Kevin Muhammad Altaf akan mempresentasikan customer journey hasil analisis kelompok kami. Nah, jadi dalam customer journey ini menggambarkan perjalanan orang-orang yang sudah perjalanan seorang pengguna yang pertama kali mencari solusi untuk mengelola tugas dan prioritas mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan per tahap dari journey step, feeling, dan thought milik mereka. Yang pertama, merasa kewalahan dalam mengelola tugas dan prioritas. Nah, feeling dari si pengguna tuh kayak merasa kewalahan atau tidak tahu harus mulai dari mana. Dan pikiran mereka tuh, aduh pusing banget, banyak tugas. Nah, dari tahap ini tuh mereka mulai cemas karena tugas yang menumpuk dan belum ada sistem yang bisa ngebantu permasalahan mereka ini gitu loh. Nah, ke poin kedua, mereka akhirnya mencari solusi untuk memudahkan dalam mengelola tugas dan prioritas mereka dengan feeling bingung. Ada gak ya aplikasi yang bisa bantu kelola tugas? Nah, mereka itu mulai penasaran dan berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka gitu dalam bentuk aplikasi. Pada tahap ini mereka kayak mulai nyari referensi, tanya-tanya ke teman atau mungkin browsing di internet buat nyari aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Yang konteksnya di sini tuh aplikasi buat mengelola tugas, manajemen waktu. Nah, yang ketiga, membandingkan antara solusi satu dengan solusi lainnya. Nah, di sini pengguna mulai berpikir, bagusnya pakai aplikasi yang mana ya? Mereka mulai berpikir lebih kritis dan lebih teliti untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, mereka mungkin membaca review, nonton tutorial, atau mencoba fitur yang ditawarkan oleh setiap aplikasi sebelum membuat keputusan aplikasi mana yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Lanjut di poin keempat, yaitu menemukan solusi dan mencoba solusi tersebut dengan feeling pengguna yang udah mulai membaik dan mereka berpikir, wah ini kayaknya bagus deh, coba dulu lah. Nah, ada perasaan senang dan optimis dari mereka gitu, karena mereka udah menemukan sesuatu yang tampaknya menjanjikan buat mereka. Mereka mulai mungkin mendownload aplikasinya dan mencoba sistem dalam aplikasinya, dan mereka berharap kalau aplikasi ini tuh bisa benar-benar ngebantu mereka dalam manajemen waktu. Nah, yang terakhir, mereka merasakan manfaat dari solusi yang didapatkan gitu. Nah, feelingnya mereka benar-benar senang gitu. Mereka merasa puas, senang, dan termotivasi buat pakai si aplikasi ini untuk jadi daily driver-nya mereka sebagai aplikasi manajemen waktu mereka gitu. Dengan pikiran, ini berhasil, ini berhasil. Nah, pada tahap ini tuh pengguna merasa bahwa masalah mereka sudah teratasi dan mereka bisa mengelola tugas lebih baik dibandingkan sebelumnya karena mereka udah menemukan solusi yang pas gitu dengan
permasalahan mereka. Mungkin cukup dari penjelasan customer journey ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan penjelasannya pada user persona. Baiklah, halo semuanya. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang konsep user persona yang udah kami buat yang bernama Rusdi. Nah, persona ini tuh penting banget buat memahami karakteristik pengguna, kebiasaan mereka, serta tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami persona secara mendalam, kita bisa merancang solusi yang lebih relevan dan tepat sasaran. Eh, Rusdi adalah seorang mahasiswa semester 2 di Telkom University. Dia baru berumur 18 tahun dan super aktif di berbagai kegiatan kampus. Selain fokus kuliah, dia juga sibuk di UKM dan kepanitiaan. Dari situ kita bisa lihat bahwa Rusdi punya banyak kesibukan di luar akademik, yang tentunya bikin hidupnya cukup padat dan menantang. Apalagi kalau udah menjelang UAS, di mana tugas menumpuk dan program kerja organisasi jalan terus. Pada saat-saat seperti ini, Rusdi sering merasa kewalahan dan kesulitan mengatur waktu. Karena itu, dia butuh solusi yang bisa membantu dia mengelola tugas dan aktivitasnya dengan lebih baik. Sekarang kita lihat seperti apa sih kepribadian Rusdi. Nah, dari hasil riset dan observasi, Rusdi ini bisa dibilang seorang ekstrovert. Dia suka bersosialisasi, komunikatif, dan gampang bergaul dengan banyak orang. Dia juga aktif banget dalam organisasi dan kepanitiaan karena dia memang suka ikut serta dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang. Tapi, di sisi lain, dari Rusdi yang perlu diperhatikan, dia punya kebiasaan suka menunda pekerjaan, gampang lupa, dan kurang disiplin dalam mengatur waktu. Ini jadi tantangan besar buat dia, terutama ketika dia harus juggling antara akademik dan aktivitas di luar kelas. Selain itu, Rusdi juga punya minat yang kuat di bidang kepanitiaan, suka membaca, dan selalu mengikuti tren terbaru. Artinya dia adalah tipe-tipe orang yang dinamis, selalu ingin tahu dan terbuka terhadap hal-hal baru. Setiap persona pasti punya tujuan, dan Rusdi juga demikian. Salah satu goals-nya adalah memiliki asisten AI pribadi yang bisa membantu dia mengatur waktu dan mengingatkan tugas-tugas penting. Dia ingin bisa memaksimalkan manajemen waktunya supaya nggak ada lagi kejadian tugas lupa dikerjain atau kelupaan deadline. Nah, selain itu, Rusdi juga pengen dapetin ilmu dan pengalaman maksimal selama kuliah. Dia nggak mau cuma sekedar ikut organisasi atau sekedar kuliah, tapi pengen bisa menyeimbangkan keduanya dengan baik. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa Rusdi adalah seorang yang ingin berkembang, tapi masih mencari cara terbaik buat mencapai tujuannya. Tapi tentu saja, dalam mencapai tujuannya, Rusdi menghadapi berbagai tantangan, salah satunya masalah terbesar dia adalah sering lupa deadline tugas. Nah, ini adalah problem klasik mahasiswa yang sibuk dengan hal. Selain itu, dia juga gampang terdistraksi oleh media sosial, chat, atau hal-hal kecil di sekitarnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa niatnya mau belajar tapi malah nge-scroll TikTok atau Instagram berjam-jam? Nah, Rusdi juga ngalamin hal itu. Di sisi lain, dia juga kurang suka pakai aplikasi yang terlalu ribet dan manual. Jadi, kalau mau mencari solusi buat Rusdi, harus sesuatu yang simple, efisien, dan nggak terlalu bikin ribet dalam penggunanya. Meskipun punya tantangan tadi, Rusdi juga punya banyak kelebihan. Dia fleksibel dan bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Dia juga seorang multitasker, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, meskipun terkadang ini yang bikin dia keteteran juga. Leadership-nya bagus, dan dia juga punya kemampuan komunikasi yang baik yang jadi keunggulan di dunia organisasi. Kalau kita lihat dari kebiasaannya, Rusdi punya beberapa aktivitas favorit seperti membaca buku, olahraga, dengerin podcast, dan ya maraton anime. Ya, walaupun sibuk, dia tetap menyempatkan diri buat menikmati hiburan favoritnya. Ini menunjukkan
bahwa Rusdi tetap punya cara buat menghibur dirinya di tengah kesibukan. Nah, dari persona ini kita bisa lihat bagaimana kepribadian Rusdi. Rusdi ini adalah contoh nyata dari mahasiswa yang aktif yang ingin berkembang, tapi masih mencari solusi buat mengatasi permasalahannya. Dengan persona ini, kita bisa mulai berpikir tentang solusi yang tepat untuknya. Misalnya, aplikasi manajemen waktu yang lebih praktis, pengingat tugas berbasis AI, atau bahkan sistem yang bisa membantu mengurangi distraksi dari media sosial. Jadi, dalam mendesain sebuah solusi, kita nggak bisa asal buat tanpa memahami siapa penggunanya. Dengan persona, kita bisa menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, dan tantangan yang dihadapi oleh user. Itulah kenapa dari persona yang kita buat itu sangat penting untuk mencari ide atau solusi yang ingin kami buat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan dari teman saya. Selanjutnya, saya izin share handout. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai value proposition canvas. Nah, yang dimana di sini itu ada value proposition canvas. Apa sih value proposition canvas itu? Nah, di value proposition canvas itu tuh terdiri dari 3. Yang pertama ada customer jobs, gains, dan juga pains. Nah, tujuannya ini, gunanya ini itu untuk mengetahui apa sih tugas dari atau apa sih kegiatan dari si pengguna, yang dimana target kita di sini adalah mahasiswa, yang kemudian apa sih pain-nya atau hambatan yang dihadapi dia, kemudian goal atau pencapaian apa yang akan dia capai. Nah, di sini yang kita lihat hasil dari semuanya, kita melihat bahwa pengguna itu mengandalkan seperti catatan di HP atau notes atau notebook, kemudian membuat manajemen tugas sendiri, multitasking dalam mengerjakan tugas, yang dimana mungkin seharusnya dia bisa mengerjakan tugas selama dalam waktu 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Nah, di sini karena mungkin deadline yang tadi sudah dibahas sama teman-teman yang lain, deadline-nya sangat banyak dan berdekatan. Nah, di satu sisi dia benar-benar harus bisa mengerjakan dan mengandalkan dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas itu dan bisa selesai tepat waktu tanpa harus terlewat dari deadline-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesibuk apapun mereka dan dari semua tugas yang mereka telah lakukan, mereka masih sempat dan mencoba seefektif mungkin untuk mengatur jadwal mereka, walaupun mungkin mereka mempunyai beberapa masalah dan juga tantangan. Nah, apa sih tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh mereka? Nah, hambatan yang pertama itu ada di sini, dosen kasih tugas langsung dikerjain di hari itu juga. Misalnya dosennya ngasih hari ini, misalnya dosennya tuh jam 5 deh ngasihnya. Nah, deadline-nya itu nanti malam jam 12 gitu. Terus ini kesulitan mengatur waktu, bingung dong antara yang mana dia harus duluan ini, antara yang deadline-nya nanti malam, padahal yang lain juga ada deadline-nya nanti malam. Dan di satu sisi juga kadang ada beberapa yang tugasnya itu bersamaan di hari itu, dan deadline-nya juga bisa jadi bersamaan di hari itu, kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada prioritas tugas dengan deadline paling dekat. Nah, itu tuh kayak tadi berdekatan banget nih tugasnya. Terus mengerjakan tugas yang dekat dengan deadline, terus mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, karena tugas yang menumpuk dan juga banyak organisasi atau kegiatan lain, ya otomatis waktu kita pasti menipis dong untuk istirahat, karena kita harus memprioritaskan tugas kita tadi. Nah, terus apa sih pencapaian atau gain yang akan mereka inginkan gitu? Apa sih pencapaian yang mereka harapkan? Nah, di sini tuh butuh pengelolaan jadwal otomatis. Nah, oke sih, karena memang dari tugas yang tadi itu benar-benar dibutuhkan untuk mengelola, karena kebanyakan dari kita bingung ya, hasil wawancara, terus dari semuanya skenario tadi juga membuktikan bahwa
kebingungan mana sih yang harus diduluankan gitu. Terus butuh banget AI buat jadi asisten sehari-hari, ingin lebih mudah menentukan prioritas, terus ingin lebih mudah mengelola tugas. Nah, ini kita dapatkan atau kita bisa lihat akibat dari customer jobs-nya tadi, yang dimana pengguna juga hanya bisa mengandalkan catatan di notes atau notebook, terus membuat manajemen tugas sendiri, yang dimana dari situ kita bisa melihat bahwa mereka masih sempat dan ingin menciptakan waktu yang efektif. Namun karena tugas yang bertubi-tubi dan deadline yang sangat berdekatan, mereka jadi bingung dan berharap dengan adanya aplikasi atau dengan AI buat asisten mereka sehari-hari, mereka akan lebih mudah menentukan prioritas dan mengelola tugas. Seperti itu. Terus, nah oke, di sini problem statement-nya di sini itu ada nih, untuk membantu mahasiswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu dan menentukan prioritas. Terus kesulitan mahasiswa dalam manajemen waktu dan menentukan prioritas. Terus problem of mahasiswa memiliki banyak kesibukan. Benar, mahasiswa sangat banyak memiliki kesibukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus by giving them aplikasi manajemen waktu pengingat otomatis dan menentukan prioritas tugas. Terus dampak yang dirasakan mahasiswa dari feedback atau testimoni yang diberikan mahasiswa. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa mahasiswa masih ingin menyempatkan dan masih berusaha mengatur jadwal mereka seefektif mungkin, meskipun mereka dalam keadaan tugas yang banyak, deadline yang berdekatan, pusing, bingung antara menentukan prioritas dan mana yang harus didahulukan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ibu Substil. Baik. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya ya dari masing-masing bagian. Sangat bagus. Untuk penutupnya, mohon maaf karena tadi di awal beberapa dari kami ada yang belum memperkenalkan diri. Jadi izinkan saya perkenalan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaizati dengan NIM 102022430036. Silakan yang lain mungkin bisa perkenalan juga. Baiklah, perkenalkan namaku Muhammad Paniza dengan NIM 10202224000116. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dea Rizky Ananda dengan NIM 102022400352. Oke, perkenalkan nama aku Sekar Erlana Putri dengan NIM 102022430069. Perkenalkan, nama saya Kevin Muhammad Altaf dengan NIM 10202224000325. Baik, sudah semua. Cukup sekian mungkin video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.